Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam antifon pembuka mengajak kita sekalian dengan ungkapan ini. Segala ujung bumi menyaksikan penyelamatan oleh Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersorak gembira dan bernyanyilah. Marilah kita dalam semangat pemazmur ini, kita juga mau menyaksikan karya-karya Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diajak untuk membuka hati dan telinga kita, mata kita, untuk menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan di tengah-tengah kita, itulah sebenarnya menjadi alasan bagi kita untuk bergembira, bersorak-sorak baginya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menuntun semua orang untuk percaya kepadamu. Kami mohon, berilah kami kekuatan agar setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut teladan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat, untuk mengamati dan merasakan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Ada yang mencoba melihat sesuatu yang lain dari pengalaman yang kini kita alami, pengalaman akan masa pandemik ini. Ada yang melihatnya sebagai suatu hal yang membuat banyak kesulitan, dan memang nyatanya juga banyak kesulitan yang disebabkan oleh pandemi ini. Ada yang cemas karena virus ini bisa menyerang siapa saja. Tapi ada juga yang mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 ini ternyata juga membuat mereka bisa bersatu. Keluarga bisa semakin erat dalam hidup mereka sehari-hari. Dan mereka merasakan hidup berkeluarga itu semakin erat. Cinta satu sama lain semakin kokoh. Mereka hidup sebagai satu keluarga yang saling mencintai satu sama lain. Ada juga yang melihat bahwa inilah kesempatan untuk bisa belajar, bisa mendengarkan firman-firman Tuhan dari siaran-siaran melalui YouTube, melalui macam-macam seminar dan seterusnya. Nah, di situ mereka melihat, mengatakan inilah karya Tuhan juga. Jadi orang bisa melihat satu peristiwa tertentu dengan sikap yang negatif, tapi juga bisa melihatnya dengan kacamata yang positif. Gereja kita mengajak kita sekalian agar kita membaca tanda-tanda zaman. Artinya kita melihat bahwa dalam peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari, Tuhan senantiasa hadir di sana. Tuhan tetap berkarya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Angkatan yang meminta tanda.
Dan sebenarnya itu disebabkan karena orang-orang yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu tidak melihat, tidak menerima kehadiran Yesus yang adalah Allah yang datang menyelamatkan dunia. Mereka menuntut tanda dan tanda seperti Nabi Yunus. Tapi Yesus tadi mengatakan bahwa yang hadir di sini sebenarnya lebih besar daripada Yunus. Yunus menghantar orang untuk bertobat di Niniwe, melakukan pewartaannya supaya mereka bertobat. Dan orang-orang Niniwe mendengarkan pewartaan Yunus untuk kembali kepada Allah. Tetapi Yesus mengeritik orang-orang atau angkatan ini yang disebutnya angkatan yang jahat karena mereka tidak mau melihat kehadiran Allah itu sendiri yang ada bersama mereka, yang kini datang untuk menyelamatkan mereka. Maka sebenarnya diajak oleh Yesus agar mereka menerima Dia yang hadir di tengah-tengah mereka sendiri. Dia hadir sebagai Allah yang menyelamatkan itu. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya Injil ini mengajak kita sekalian, seperti yang tadi saya katakan, agar kita membuka mata kita, melihat dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah hadir di sana. Bahkan Yesus sendiri menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Dan saya kira itulah artinya kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kita tidak merasakan bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, terutama dalam peristiwa-peristiwa yang amat membuat kita mungkin merasa menderita atau merasa seolah-olah tidak ada orang lain lagi yang memberikan perhatian kepada kita. Tapi justru pada saat-saat itu sebenarnya kalau kita membuka mata kita, menyadari kehadiran Allah, kita pasti diteguhkan, dikuatkan. Yang jelas bahwa Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, mari kita membuka hati kita, membuka mata kita, melihat bahwa Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari. Kalau itu menjadi pegangan kita, maka kita juga dapat menghadapi peristiwa-peristiwa itu bukan dengan sikap yang putus asa, tetapi justru sikap yang terus-menerus mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan pada saya melalui peristiwa ini. Sehingga peristiwa-peristiwa itu kita hadapi bukan saja dengan mencari kemampuan kita manusia, tetapi kita justru kembali kepada Dia dengan berdoa, misalnya dengan mengajak sesama kita untuk merenungkan. Mungkin ada tuntunan dari firman Tuhan, dari kitab suci untuk menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Maka marilah saudara-saudari kita melanjutkan perjalanan hidup ini dengan tetap memohon rahmat Tuhan agar kita melihat, agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk melihat kehadirannya dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Hingga peristiwa-peristiwa ini tidak membuat kita kehilangan iman kita akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita lanjutkan perayaan kita dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya.